7,3 magnitudo mengguncang Jepang Utara. Gempa terjadi pada pukul 23.36 waktu setempat. Badan Meteorologi Jepang telah mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah yang luas di Jepang Utara. Gempa terjadi di 60 km di bawah laut. Peringatan tersebut berlaku untuk wilayah Fukushima, lokasi reaktor nuklir. Pemadaman listrik dilaporkan terjadi di berbagai tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pencinta, pemerhati, subscriber Padepokan Gaul dimanapun berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kewujudan, keselamatan, keberkahan. Amin, Allahumma amin. Tidak lupa yang sedang sakit, kami doakan mudah-mudahan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang rekan-rekan kami yang sudah belajar amaliyah, mudah-mudahan diberi kekuatan untuk istiqomah sampai akhir hayat. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, menyimak berita di medsos di depan tadi, itu adalah kejadian gempa yang demikian besar dan baru-baru saja, kalau nggak salah 2 hari yang lalu, sebelum video ini diupload di Padepokan Gaul. Sebelum saya masuk ke arah hal ehwal daripada gempa di Jepang tersebut, saat ini memang di seluruh dunia banyak bencana alam dan kejadiannya terkadang tidak bisa diduga. Bahkan alat-alat teknologi yang dikuasai manusia pun terkadang tidak berfungsi untuk mendeteksi adanya bencana tersebut. Hal ini pernah kami kabarkan secara gaib dan pernah kita buat konten, kalau tidak salah 4-5 bulan yang lalu, yaitu konten yang berjudul Hujan Meteor. Hakikatnya itu disitu dikabarkan akan adanya banyak bencana alam di dunia ini. Pemirsa, kali ini saya mohon izin untuk biasa menguak sisi gaib terjadinya gempa di Jepang yang tadi narasi beritanya ada di depan. Mudah-mudahan nanti manfaat buat kita manusia. Dari kaum alim manusia sudah banyak dikabarkan dan diceritakan bahwa Allah kadang-kadang memperingatkan kepada manusia sebagai anak turun Nabi Adam alaihissalam dengan bencana alam yang kecil-kecil itu. Apabila ada sedikit cahaya yang bisa menerima tentang adanya bencana itu, bisa dimaknai ada sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ada yang ditegur berarti masih sayang, masih tegur sayang, ya bagaimana? Kalau memang kita merasa banyak dosa, ya segera bertobat. Kalau memang salah jalan, ya belajar kembali ke jalan yang benar. Itu kira-kira rekaman gaya pikir saya yang selama ini saya ketahui dari golongan alim manusia. Banyak para alim yang bercerita dan menyampaikan suatu risalah agama, adanya bala bencana itu apa esensinya. Kali ini lebih khusus mengenai kejadian gempa Jepang tadi. Seperti biasa, secara ilmu kemanusiaan mungkin sudah diberitakan lewat medsos dengan narasi yang ada, tapi kali ini kami ingin tahu dari sisi gaibnya. Seperti biasa, kita hidup berdampingan dengan makhluk gaib yang insya Allah tahu hal ehwal tersebut dan sisi gaibnya hakikatnya apa. Kalau Allah menegur adanya bencana itu. Mohon doa pemirsa, mudah-mudahan berjalan lancar. Insya Allah pertanda apa
gempa yang tadi diberitakan tadi. Kali ini aku ditemani mediator saya, Ki Intis. Sehat Intis? Alhamdulillah. Salam-salam sama lah, nanti buat rebutan sampean kan. Kasihan nanti, hanya PHP aja. Udah asik persiapan Intis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dulu. Tagari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, segera dihadirkan makhluk gaib yang diizinkan untuk bercerita hal ehwal terjadinya bencana di Jepang ini. Ya Allah, aku mohon yang hadir betul makhluk gaib yang diizinkan dan bisa bercerita hal ehwal gempa tersebut. Apabila tidak diizinkan, tidak usah ada yang di sini ya Allah, daripada membuat keterangan yang palsu. Yang hadir betul-betul yang asli. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Makhluk gaib yang diizinkan untuk bercerita hal ehwal mengenai gempa bumi yang ada di Jepang tadi, aku mohon sudi hadir ke sini. Penyusup, penipu tidak bisa masuk. Jadi yang masuk mediator ini betul-betul makhluk gaib yang diizinkan. Yang penipu, penyusup tidak masuk. Aku mohon masuk ke sini. Energi dan bahasanya disesuaikan dengan jasad mediator ini. Hadir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku memohon pada Allah dan izin Sang Hyang Nur Cahyawana untuk diizinkan hadir gaib yang tahu adanya gempa bumi di Jepang. Kamu datang? Ya, saya yang diizinkan hadir. Kamu bohong? Bukan. Kebohongan soalnya apa? Terpotong-potong. Bismillah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang di Paduan Gaul. Antara Jepang dan Indonesia itu agak jauh jaraknya. Jadi naik apa ke sini? Saya golongan gaib, tidak perlu menaiki apa. Lalu Ya, tinggal terbang saja. tinggal terbang. Saya dari golongan putih. Saya dari golongan putih. Golongan putih. Jadi sifat cahaya kalau begitu ya. Ya, Terima kasih, selamat datang. Jadi aku nggak bisa tanya siapa Anda, berapa umur, nggak bisa tanya kalau begitu, kalau sudah ini namanya, ya, Mas. ya. Gini Mas, ini cara umum kan di seluruh dunia. Sedikit keluar bentar ya. Silahkan. Banyak bencana, ada banjir, ada angin topan, ada tanah longsor dan gempa. Ini sudah banyak terjadi. Dan ketika itu mudah-mudahan saat diberi kepahaman itu adalah Allah menegur pada manusia kan gitu ceritanya. Ini menyangkut khusus daripada gempa yang di Jepang itu. Kamu kok yang diizinkan datang ke sini? Posisi Anda pada kejadian gempa itu sebagai apa? Silakan cerita. Saya adalah salah satu makhluk yang diperintahkan oleh Allah untuk bekerja membawa sebuah peristiwa daripada tsunami bagi golongan manusia. Dan tujuan dari Allah sendiri mendatangkan bala bencana daripada tsunami itu lebih khusus ya sebagai peringatan kepada golongan manusia yang ada di sana, karena mereka semua sudah melampaui batas, terlalu melampaui batas, karena mereka sudah mengagungkan daripada pikiran-pikiran mereka dan juga daripada teknologi-teknologi yang dibuat golongan manusia melalui bisikan-bisikan iblis. Dan juga semua itu atas perintah Allah, golongan kami diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan bala bencana itu sebagai peringatan. Dan juga sebagai teguran pada golongan manusia. Jika nanti manusia itu mendapat pancaran dari golongan kami, insya Allah
mereka nantinya pasti akan kembali ke jalan yang baik. Dan jika mereka tidak mendapatkan sinar pancaran sama sekali, ya insya Allah mereka semua akan sirna dari bumi ini, sehingga nanti akan menjadi jatah daripada golongan gaib yang lain. Oh begitu. Itu saja. Oh gitu. Itu secara global ya. Kalau di ilmu pengetahuan manusia namanya gempa bumi ya. Gempa bumi mungkin bisa memicu tsunami seperti yang diceritakan kan. Gempa bumi itu kan kadang di ilmu manusia itu kan ada patahan lempengan tanah ya. Lempengan tanah yang patah atau apa atau yang bergerak. Itu kan dari pengetahuan manusia yang masuk akal manusia. Kalau dari golongan gaib macam sampean itu bagaimana kok sampai timbul getaran yang begitu besar? Cerita. Golongan kami diperintah Allah untuk bekerja. Ya mudah saja. Satu dari golongan kami itu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Jika Allah memerintahkan golongan kami, itu pasti tidak hanya 1, 2, melainkan banyak. Dan cara kerja kami sebenarnya yang kamu tanyakan tadi tentang gempa bumi, ya mudah saja. Dari dasar bumi sendiri itu pasti ada yang namanya mahma ataupun bara api yang membara. Mahma itu kami kerjakan, kami angkat ke atas, dan juga nantinya kami satukan dengan lempengan yang lainnya sehingga terjadilah pergeseran antar lapisan. Dan setelah itu pasti pergeseran itu semakin kuat dan besar sekali getarannya, dan itu dirasakan oleh golongan manusia yang disebut gempa bumi. Dan untuk kerja kami yang sebenarnya, kami itu tidak seperti dengan golongan gaib dari golongan jin maupun iblis. Kami lebih mengikuti daripada perintah Allah saja. Dan kami dibekali oleh Allah keilmuan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Jika tidak diperintahkan oleh Allah, golongan kami pasti tidak akan bekerja seperti halnya bencana-bencana itu. Gitu. Jadi memang langsung dari Allah gitu ya, sehingga masalah itu karena Anda diberi ilmu oleh Allah mudah saja ya. Memang kalau dari manusia kan ada patahan lempengan-lempengan itu kan dari sebab yang direkam oleh akal manusia. Tapi si goibnya kalau udah golongan sampainya bekerja ya sudah, wallahu alam kan. Orang nggak urus kan gitu ya. Iya. Begini Mas, lebih spesifik soal diri sampean. Tadi untuk bekerja membuat itu juga keilmuan khusus dan taat kepada Allah kan gitu. Insya Allah alim manusia menyadarilah bahwa makhluk paling taat adalah golongan sampean. Khusus Pak Simon sendiri ini, ya, diberi keilmuan khusus oleh Allah dalam hal apa? Jika untuk golongan saya, dan jika saya ditugaskan oleh Allah untuk memberikan sebuah peringatan kepada golongan manusia, pasti keilmuan dari Allah itu ya menghancurkan daripada yang pernah diciptakan oleh Allah. Jadi sebenarnya dari bencana-bencana alam yang ada di muka bumi ini, golongan kami itu bekerja menghancurkan antar bagian bumi-bumi itu sendiri. Dan seperti yang kamu tanyakan tentang gempa bumi, sebenarnya dari dasar bumi sendiri mahma itu juga kan kami tarik ke atas supaya menimbulkan sebuah getaran yang besar. Tetapi dari panasnya kami tidak berikan panas seperti halnya letusan gunung berapi. Tapi dari mahma itu kami benturkan saja ke lapisan bumi
yang lain, sehingga menimbulkan getaran yang sangat besar Oh. dan tidak bisa dijangkau oleh golongan manusia. Terus ini di tempat yang baru Anda bahas tadi itu kan, aku yakin kalau di negeri itu kan teknologi yang sangat canggih sekali. Bahkan kadang kejadian apa bisa dideteksi dulu lah. Benar. Mau ada ini. Tapi ini kok tanpa terdeteksi, tidak tahu ada bencana gempa gitu kan. Apa yang bisa diceritakan? Ya, sebenarnya di daerah itu yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada golongan kami, karena manusia di daerah itu sangat maju sekali teknologinya. Oh. Dan dari kemajuan teknologi itu mereka lupa, mereka terbawa dari golongan iblis, hanya mengandalkan otak maupun kecanggihan teknologinya saja. Dan golongan Allah, dari Allah sendiri memerintahkan golongan kami untuk mengingatkan kepada manusia-manusia itu melalui sebuah bencana. Dan bencana itu kami tujukan di tempat dari golongan manusia yang disebut teknologi nuklir. Dan nuklir itu sendiri sebenarnya jika kami ledakan itu mudah saja, tapi dari Allah sendiri itu belum mengizinkan. Karena jika nanti nuklir itu kami ledakan semua, dari golongan manusia nanti berefek sangat besar. Gitu. Oh gitu. Dari keterangan panjenengan tadi Mas, saya jadi ingat bahwa teknologi ya tugas manusia itu sering membuat orang intinya gampangnya lupa sama Allah gitu kan. Saya jadi ingat dari kejadian ini bolak-balik juga sebenarnya Allah memberi pelajaran buat manusia kan gitu, yaitu tragedi air bah zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu juga cara Allah memberi pelajaran dengan negeri Atlantis yang katanya waktu itu sangat maju teknologinya. Sama kira-kira seperti itu. Benar sekali. Oh. Dan dari manusia-manusia sekarang, memang semua manusia sekarang berlomba-lomba untuk menuju puncak kejayaan daripada meniru kejayaan Atlantis yang terdahulu. Dan jika semua kejayaan daripada negeri Atlantis sudah diikuti oleh golongan manusia sekarang, maka seluruh kecanggihan daripada teknologi mereka semuanya akan dicabut oleh Allah melalui golongan kami. Dan salah satunya awal mulai pencabutan daripada teknologi dari golongan manusia sekarang sebenarnya sudah dimulai. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi kalau begitu kemungkinan tragedi yang dialami oleh kaum Atlantis itu mungkin juga terjadi pada manusia sekarang ya? Benar. Mungkin sekali. Mungkin sekali. Mungkin bentuknya sama dengan bentuk air bah begitu kira-kira? Ya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Nas, ini kan ya saya hidup di alam manusia sekarang, manusia ini ya. Saya juga merasakan kadang-kadang kenyataannya kan dengan kemajuan teknologi yang ada ya. Itu kan kehidupan manusia kan dipermudah ya. Bisa menikmati hidup lah. Ini contoh yang saya alami ya. Dulu mungkin belum ada, sekarang ini kan banyak motor, tahu motor ya? Sehingga gerak manusia cepat kesana kemari. Sebelum ada sepeda motor juga sepeda mungkin agak lambat. Terus jalan-jalan juga halus, banyak dibangun. Itu kan kenyataannya kan memberi kenikmatan kepada manusia. Terus berarti kan teknologi itu juga bermanfaat buat manusia kan. Bagaimana ceritanya suatu saat kalau teknologi akan dicabut oleh Allah? Bisakah Anda bercerita, Mas? Iya. Yo. Sebenarnya jika seseorang manusia itu mengetahui daripada dasar-dasar dari teknologi
Dan siapa-siapa yang membantu golongan manusia untuk menciptakan teknologi, pasti mereka akan mensyukuri daripada semua ciptaan teknologi itu. Tetapi dari manusia yang dulu yang pernah diazab oleh Allah, yaitu negeri Atlantis, mereka sendiri dengan kecanggihan di zaman itu, mereka tidak menyadari bahwa kecanggihan-kecanggihan itu yang membantu mereka selama ini hanya dari golongan iblis. Dan mereka semua terlena. Setelah daripada kecanggihan-kecanggihan itu, mereka semua bukan mensyukuri nikmat daripada kecanggihan teknologinya, tetapi mereka mulai mengkufuri daripada Tuhannya maupun nikmat-nikmat lainnya. Dan mereka tidak menyadari itu, bahwa itu semua sudah menjadi tipu daya dari golongan iblis. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau aku boleh mengulangi sesuai dengan daya tangkap saya yang sangat minim ini, dengan adanya kemajuan teknologi ini harusnya manusia bersyukur kepada Allah gitu ya. Benar. Tapi pada kenyataannya mulai zaman kaum Atlantis sampai sekarang, di mana mereka makin menguasai teknologi itu makin ingkar, makin kufur gitu ya. Benar. Sehingga Allah menurunkan azab atau teguran gitu. Ya. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau nggak salah, saya juga pernah mendapat suatu pelajaran bahwa barang siapa bersyukur atas nikmatku, akan kutambah juga nikmat itu. Barang siapa kufur dari nikmat itu akan sangat pedih hadap saya gitu. Ya. Astagfirullahaladzim. Jadi esensinya bencana, jadi kejadian yang selama ini mungkin dianggap merusak alam lah, karena ada gempa ini itu kan merusak. Itu cara Allah menegur manusia gitu ya. Benar sekali. Terus kejadian yang sampean alami ceritaan Mas di negeri itu, negeri tersebut itu baru kecil itu ceritanya. Sebenarnya memang baru kecil. Baru kecil itu. Baru. Kalau nggak salah itu tadi Anda nyebut ada teknologi yang nuklir itu ya. Itu andai kata dikirain Allah bisa hancur juga. Hancur seketika pun bisa. Ini terus Jika dari golongan kami sudah diizinkan dan juga sudah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Terus ini Mas, yang kita bahas ini kan teguran Allah lewat bencana alam sifatnya umum ya. Pada kenyataannya manusia juga ini juga sering saya hadapi sendiri. Dikala kena masih ada musibah secara umum gitu, entah banjir apa, semua baru ingat pada Allah semua kan gitu. Benar, Begitu udah sekali. selesai musibah itu lupa lagi kan gitu. Betul nggak kira-kira? Benar. Justru malah kadang-kadang berbahasa si iblis dengan cara yang ndak mereka ini gara-gara ini reda, biasanya begitu kan? Paham nggak sampean? Saya Iya mengerti. dengan cara ia memberi persembahan lah sehingga reda bencananya. Padahal itu esensinya juga mempertambah parah harusnya ya. Memang hal-hal semacam yang kamu sebutkan sebenarnya itu ya sangat memperkuat daripada golongan iblis yang ada di daerah itu. Tetapi jika dari golongan manusia tidak menggunakan hatinya untuk berpikir, maka mereka nantinya ditegur oleh Allah melalui daripada manusia pribadinya masing-masing. Astagfirullahaladzim. Ini yang aku maksud kenapa saya ingin buat konten ini. Jadi yang saya sampaikan itu adalah Tuhan Allah bentuk umum dengan harapan manusia sadar gitu, kembali pada Allah. Tetapi kalau sudah bentuk umum kok tidak sadar, berarti akan ada teguran bentuk pribadi ke manusia begitu. Pasti. Astagfirullahaladzim. Jadi tidak lagi ke alam secara nyata, tapi ke arah per individu manusianya. Benar. Bisa Anda bahas soal itu, Mas? Silakan. Ya. Jika seseorang manusia di bumi ini ditegur oleh Allah melalui pribadi masing-masing, ya itu ya berbagai macam. Karena sebenarnya dari golongan kami, setiap
manusia ataupun setiap anak Adam Hmm. dari golongan kami itu kan ya, sudah ada yang mendampingi. Iya. Tinggal daripada Allah sendiri memerintahkan golongan kami untuk menegurnya melalui jalan apa saja. Hmm. Saya contohkan, Iya. misalnya seseorang anak Adam mengalami kesakitan dan sakit itu tidak sembuh-sembuh. Ternyata sakit itu daripada dosa-dosanya terdahulu dan juga dari leluhur-leluhurnya terdahulu. Itu pun bisa. Dan sakit seperti itu tidak serta-merta menyalahkan orang lain, tetapi dari golongan manusia pribadinya itu harus berintrospeksi diri, melihat kesalahan-kesalahannya yang terdahulu, karena itu sebuah teguran dari golongan kami, dan kami pun sudah diperintahkan oleh Allah, dan tugas kami menegur itu melalui apa saja. Ya saya sebutkan tadi. Yo. Salah satu. Dan misalnya lagi, saya contohkan satu lagi. Misalnya seseorang manusia mengalami sebuah kesusahan, itu sebenarnya pun ya teguran dari golongan kami. Tapi golongan kami pun bekerja itu pasti memerintahkan juga nantinya kepada golongan yang lain. Jadi itu maksudnya. Jadi apabila manusia ditegur secara umum dari alam tidak sadar, nggak mempan lah istilahnya, Allah akan memerintahkan golongan sampean untuk berusaha pribadi manusia gitu ya. Benar. Terus tadi Anda mengatakan berarti itu terjadi karena dosa selain orang itu sendiri gitu. Mungkin nggak sampai salah alamat. Misalnya lo ya, orang ini kan baik di mata manusia. Misalnya lo ya, bahkan pengikutnya banyak misalnya, bahkan juga ahli ibadah. Ini versi manusia lo kan banyak kayak sekarang ini. Nah, tiba-tiba diberi tegur oleh Allah lewat panjenengan. Mungkin nggak terjadi seperti itu. Dia ada cerita, silakan. Mungkin sekali. Karena sebenarnya yang sejatinya dari golongan manusia, mereka hanya melihat daripada sisi manusia yang nyata, tetapi dari sikap maupun sifat-sifat manusia yang lain, manusia-manusia yang lain kan tidak mengetahui sama sekali. Dan daripada itu, seseorang yang kamu sebutkan seperti itu, sebenarnya jika diberikan teguran oleh golongan kami, itu tegurannya tidak hanya teguran kecil, tapi teguran yang besar. Tetapi kebanyakan dari golongan manusia yang seperti itu, mereka sudah terlena dan juga sudah merasa nyaman tanpa merasa salah, tanpa merasa dosa kepada Sang Penciptanya. Oh gitu. Dan jika dari golongan manusia lain itu membenarkan daripada orang yang terkenal tadi, itu karena di dalam tubuh manusia itu yang membenarkan, itu pun sebenarnya hakikatnya sudah sama. Allah, dari golongan bertanduk. Benar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Padahal ini saat ini kan kita lihat sendiri, Thomas, sampai kan goib, ya toh bisa. Kalau aku kan manusia tidak bisa melihat apa-apa. Kadang-kadang ini, ya sekarang banyaknya lah manusia alim, ya menyampaikan kebaikan ini itu. Tapi justru malah kemaksiatan merajalela, betul nggak? Benar. Nah, maaf ini kalau alim sana dengan keahlian ilmu ini menyampaikan ini dosa, ini haram, ini boleh tidak, wajibnya ini yang nggak boleh ini. Tapi kenyataannya loh ini kemaksiatan justru merajalela. Bukannya kemaksiatan dibentuk syariat, kemaksiatan dibentuk hakikat juga banyak. Maaf ini tidak boleh ngomongkan, ada tahu saya kan? Terus ini tadi Anda mengatakan sedikit yang saya tangkap, yaitu kadang-kadang justru mereka yang tadi itu, ketika ditegur golongan sampean bentuk sakit atau apa, itu kadang malah berpikir ujian lagi diuji oleh Allah saya.
Bertahan aja gitu bagaimana jenengan? Kalau manusia yang diuji oleh Allah itu pasti berbeda Oh. dengan yang kami tegur. Karena dari perbedaannya itu pun sudah jelas nampak sekali. Salah satunya, jika manusia yang diuji oleh Allah melalui golongan kami, itu pasti Allah sendiri mendatangkan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat ridho, sifat-sifat welas asih, maupun sifat-sifat yang lain. Tetapi golongan manusia yang ditegur oleh Allah melalui golongan kami, mereka semua saling mengatakan, akulah orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Padahal hal-hal seperti itu dari Allah sendiri ingin supaya manusia itu dekat tidak hanya secara syariah di lisan, tetapi di hakikatnya juga gitu. Terus? Dan jika seseorang manusia yang kami tegur tadi sifat-sifat merasa dan merasa, itu pasti teguran, bukan ujian. Jadi boleh saya ulang Mas, kalau salah saya salahkan ya. Silakan. Suatu bentuk peristiwa yang katakanlah sakit ya, yang dialami oleh seseorang ya, itu bentuknya ujian dari Allah lewat panjenengan. Apabila orang yang sakit itu ridho, ikhlas ya, dan sabar menerima begitu ya. Tetapi itu merupakan teguran, bahkan hukuman dari Allah lewat golongan panjenengan. Kalau orang itu ketika sakit itu merasa akulah orang yang hebat, akulah orang yang dekat sama Allah, akulah orang yang serba-serba merasa itu. Benar. Jadi satu peristiwa itu bisa dilihat daripada efek keluarnya gitu ya. Benar. Kalau ini merupakan ujian dari Allah, orang itu kalau ridho, ikhlas, sabar, merupakan teguran kalau orang itu malah merasa hebat gitu. Ya. Ada seperti itu memang. Sudah banyak di bumi ini. Terus saya nggak bisa ngomong kalau begitu, karena aku orang bodoh. Seperti kami di sini kan diajari oleh beliau guru kami, kalau menerima suatu musibah apa ya diterima, ridho, ikhlas, introspeksi diri gitu loh. Semua terjadi atas kehendak Allah karena usaha kita, betul seperti itu harusnya. Benar sekali. Tapi kenyataannya memang kadang-kadang orang-orang begitu datang ke sini mengatakan aku lagi dikirim sama orang disanet lah, katakan begitu. Inilah itulah. Seperti contohnya nyalakan orang lain istilahnya gitu ya. Jadi, sebenarnya jika seseorang mengetahui daripada peristiwa yang kamu sebutkan, entah itu dikirim santet ataupun diserang, sebenarnya dari Allah sendiri itu ingin menguji seberapa dia teguh dan yakin pada Tuhannya. Jika saja langkah-langkah yang dijalankan manusia itu benar, maka dari Allah pasti akan memberikan sebuah hadiah. Tapi jika seseorang manusia tadi langkah-langkahnya salah ataupun keliru, dari Allah sendiri tidak memberikan apa-apa, bahkan nantinya pun akan mengazab manusia itu. Astagfirullahaladzim. Jadi panjang lebar Mas menyampaikan dari mulai teguran Allah yang bentuk secara umum dari bencana alam ini sampai ke teguran Allah secara khusus pada bentuk manusia gitu ya. Seperti prosesnya itu merupakan ujian, teguran atau hukuman, itu bisa dilihat daripada bagaimana orang itu menerimanya gitu ya. Terus ini Mas, bagi kelompok alim yang sudah karena saking alimnya lah, sampean kan tahu juga iblis pun juga sangat pandai kan, sangat halus lah. Nah, sampai nggak dibedakan ini golongan sampean atau golongan iblis itu kan sulit. Aku sih pernah menghadapi, paham ya. Setelah diurut-urut dari segi cerita, bahkan mbah buyutnya iblis yang ajajil dulu kan juga ahli ibadah. Bahkan golongan sampai sendiri juga katanya itu juga pernah berguru sama ajajil gitu kan. Nah, disinilah yang kadang-kadang itu
sangat sulit untuk membedakan bagaimana. Nah sekarang menurut saran panjenengan Mas, agar seorang manusia itu kok bisa istilahnya terlindungi atau bisa membedakan daripada ini adalah dari golongan ini kiri atau kanan, itu menurut sampean bagaimana nasihatnya buat golongan manusia? Iya, Iya. nasihat saya kepada golongan manusia. Hmm. Semua peristiwa di bumi ini Hmm. tuh ada yang namanya peristiwa syariah, yang dohir, yang nyata, dan juga ada peristiwa hakikatnya yang gaib dan tidak bisa dilihat golongan manusia. Jadi jika manusia itu ingin mengetahui hal ihwal daripada yang gaib seperti yang kamu tanyakan, ya mereka harusnya belajar hakikat yang benar. Dan belajar itu mereka harus menerapkan, diniatkan hanya melaksanakan perintahnya Allah saja, tanpa ada tujuan maksud yang lainnya. Karena jika daripada niat mereka sudah salah, celah sekecil itu pun dari golongan gaib lain pasti melihat dan pasti bisa menyusup ke mereka semua. Dan efeknya mereka tidak menyadari yang diperbuat selama ini. Dan mereka selalu mempunyai sifat merasa dan merasa. Dan jika manusia sudah belajar tentang ilmu syariat maupun hakikat, nantinya dari keduanya disatukan dengan mencari seseorang guru yang benar. Insya Allah nanti bisa mengetahui bagaimana menjalani kehidupan di bumi ini. Seperti itu. Dan jika seseorang hanya belajar hakikat dan syariat pada guru, dan guru itu belum tentu kebenarannya, maka itu pun bisa menjerumuskan dari seorang manusia. Oh gitu. Tak ulang lagi kalau boleh saya mengulang, kalau salah salahkan ya. Jadi untuk bisa selamat dari tipu daya ajajil tadi perlunya belajar syariat hakikat yang benar. Nah belajar ini tadi Anda mengatakan bahwa terjerumus kalau kita ketemu guru yang tidak benar. Apa yang disampaikan itu? Ya. Di bumi ini itu sudah digariskan oleh Allah. Iya. Bahwa seorang guru untuk zaman akhir yang benar itu adalah yang mempunyai sanad keilmuan yang bersambung sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga memang beliau orang yang dipilih oleh Allah. Dan orang-orang itu tidak semuanya di bumi ini ada, tetapi sedikit saja. Jadi seseorang manusia dalam memilih guru itu harus berhati-hati, karena tidak semua orang bisa dijadikan guru mereka. Karena jika dari seorang guru itu bukan mewarisi daripada seluruh keilmuan Rasulullah maupun sifat sikap Rasulullah, pasti nantinya guru itu akan menjerumuskan golongan manusia ke perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Tambah dosa malah gitu. Benar. Dan hal itu yang harus disebutkan tadi, yang tadi seorang guru harus mewarisi sifat keilmuan dan sifat perilaku Rasulullah, itu ada guru yang benar itu? Alhamdulillah Alhamdulillah ada. Sudah Jangan disebutkan. Terus
Di luar itu kan juga banyak yang ceramah ini jadi ngajak kebenaran dan juga merasa ini bersanad dari pewaris Rasulullah, itu betul nggak kira? Sebenarnya dari golongan mereka itu tidak mewarisi sanad keilmuan dari Rasulullah. Gak bisa begitu. Karena yang sejatinya mewarisi itu yang lurus dari Rasulullah menyambung sampai ke bawah. Dan dari mereka sendiri itu sebenarnya sudah terputus. Dan mereka seolah-olah menyambungkan, menggunakan akal pikirannya. Merasa itu ya. Dan dari akal pikiran itu, apalagi mereka sudah mempunyai sifat merasa semua itu. Dari golongan iblis sebenarnya sudah banyak. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Mas atas pencerahannya pada kami di sini untuk masalah guru siapa yang benar tidak perlu diungkap lagi ya. Udah terkenal orang itu mau ikut enggak itu kan hidayah dari Allah kan gitu. Nah, dari komen dari awal kita sampaikan ke sana yang esensinya tipuan iblis, tipuan azajil sangat luar biasa kan gitu. Bahkan saya pernah juga mendengar dari pengetahuan manusia bahwa kalau salah kan saya jangan dibiarkan ya, bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu tidak takut sama Dajjal. Yang takut adalah kelompok tokoh masyarakat yang punya pengikut tapi misalkan gitu. Benar. Ada seperti itu. Untuk zaman sekarang sudah mulai banyak tersebar di bumi. Astagfirullahaladzim. Dajjal yang katanya begitu sakti saja sebenarnya Rasulullah nggak takut ya. Yang takut oleh Rasulullah justru adalah orang-orang jadi tokoh masyarakat yang banyak pengikutnya justru malah misalkan gitu. Nah, itu ada itu. Sudah ada. Bagaimana? Mereka seolah-olah meniru daripada Rasulullah. Dan mereka menirunya itu bukan mewarisi dari semua yang dilakukan Rasulullah. Mereka memilih yang disukai mereka. Itu sesuai dengan nafsu mereka sendiri gitu. Yang penting banyak pengikutnya, banyak disanjung gitu. Ya udah kalau gitu ya stempel. Terima kasih Mas. Sebelum kembali ke sana, jadi esensinya daripada kenapa saya kok ingin buat konten daripada gempa Jepang, ternyata ada pesan lebih mendalam yang perlu saya ceritakan gitu kan. Nah, yang intinya kalau nggak salah, apabila manusia ditegur dengan bentuk umum dari golongan bencana alam tidak sadar, suatu ketika juga Allah akan menegur ke manusia bentuk pribadi gitu ya. Dan goib salah alamat enggak, insya Allah kan gitu. Siapa yang berhak dapat teguran, siapa enggak itu tahu ya. Terima kasih Mas, sudah bermanfaat. Ini mau kusyuk dari golongan manusia. Silahkan saja. Ini masih panjang tugas sampai di sana. Pemutar-mutar lagi. Insya Allah nanti saya ditugaskan oleh Allah berbeda lagi. Pindah tempat lagi. Ke Nusantara enggak? Tidak perlu saya sebut. Rahasia, terima kasih. Maaf saya goda loh. Menjadi rahasia. Iya, kalau sudah sampai menggoda saya. Makanya itu terima kasih. Mohon maaf saya kurang sopan ya. Silahkan kembali bertugas. Mohon maaf. Ya, terima kasih, monggo. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah, pemirsa yang budiman. Demikian dialog saya dengan goib yang masuk ke tubuh Mas Titis tadi yang menyampaikan hakikat daripada gempa yang ada di Jepang yang baru-baru saja terjadi. Seperti itu hakikatnya. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya untuk kita dari golongan manusia sebagai anak turun Nabi Adam alaihissalam. Pemirsa, semua kejadian atas kehendak Allah. Apabila ini ada kebenaran, itu dari Allah datangnya. Kalau banyak kesalahan, itu karena kebodohan kami yang di sini. Harapan kami semoga manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.